Kami buka dari berita seorang dokter muda asal Nusa Tenggara Timur, Eliza Princila Utami Pakaenoni, meninggal yang diduga akibat mendapat intimidasi dari anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Isak tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Eliza Pakaenoni atau Dr. Ica saat tiba di rumah duka di wilayah Baumata, Kabupaten Kupang, NTT pada Jumat malam. Keluarga menyatakan dokter berusia 27 tahun itu mengalami tekanan psikologis setelah insiden saat menangani pasien gigitan ular di IGD RS Leona Kefamenanu pada 13 Juni lalu, dan sejak itu almarhumah menjadi pendiam dan tertutup. Hasil tes kejiwaan menyebut almarhumah mengalami stres tingkat tinggi dan ada potensi mengakhiri hidup. Kini keluarga telah melaporkan para anggota DPRD yang diduga berkaitan dengan kematian Dr. Ica ke Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Timur Tengah Utara dan Polda NTT. Dia alami depresi berat. Dia cuma komunikasi itu hanya dengan saya, Pak Ketua sama Pak Victor. Kita cuma minta satu, pimpinan DPR segera bersikap dengan pihak partai, kalau tidak kami keluarga dengan cara kami juga kami akan bersikap. Dia kecewakan waktu lapor ke BK itu, dan saya konfirmasi dengan Ketua DPR, dua anggota Dewan ini mereka menyangkal, mereka tidak pernah mengintimidasi, mereka hanya nada tinggi katanya. Nah, saya juga bingung antara nada tinggi, bentak itu seperti apa. Polres Timur Tengah Utara menyatakan penyelidikan kematian Dr. Ica tengah berjalan. Polisi telah memeriksa sejumlah rekan Dr. Ica di IGD RS Leona Kefamenanu dan segera memanggil 3 anggota DPRD terkuat diduga kematian almarhumah. Polisi memastikan proses penyelidikan profesional dan transparan. Kepolisian antara lain kami sudah mengambil keterangan dari teman-teman Dr. Ica yang pada saat kejadian itu ada di lokasi. Kami akan meminta hasil rekam medis dari Dr. Ica selama dirawat di Leona maupun berkoordinasi dengan Rumah Sakit Ben Boy terkait hasil dari psikologi. Ya, kemudian untuk berikutnya kami akan segera mengambil meminta klarifikasi dari 3 anggota dewan tersebut. Kebenaran dan keadilan. Anak kita, Pak, terlalu kejam, San. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena datang ke rumah duka Dr. Ica di wilayah Baumata, Kabupaten Kupang, NTT pada Minggu sore. Ia memastikan akan mengawal penyelidikan kasus kematian Dr. Ica, salah satunya melalui surat yang ditinggalkan almarhumah. Ia juga menjamin seluruh pihak yang diduga terlibat akan bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kita biarkan proses hukumnya berjalan. Saya setuju. Saya sudah lihat pernyataan dari Kapolres PTU. Nanti kita akan ikuti prosesnya. Kita akan minta Pak Ibu Kapolres untuk nanti proses dengan baik kasus ini sehingga nanti biar terang benderang siapa-siapa nanti yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab dalam kasus ini. Nanti saya mengatakan ada surat dari Dr. Ica juga nanti untuk yang sudah berikan, yang sudah diambil dan juga sudah dipegang oleh Pak Ibu Kapolres. Nanti kita akan pastikan kita kawal proses hukum yang berjalan dengan baik. Anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Veronica Lake, menyampaikan klarifikasi terkait kehadirannya di Rumah Sakit Leona Kefamenanu pada 13 Juni lalu. Klarifikasi disampaikan menyusul namanya yang turut dikaitkan dengan peristiwa yang berujung pada meninggalnya Dr. Ica. Veronica menjelaskan pada 13 Juni lalu dirinya diajak 2 rekan sesama anggota DPRD untuk menjenguk pasien korban gigitan ular yang merupakan kerabat salah satu anggota DPRD. Menurut Veronica, ketika memasuki ruang perawatan, perdebatan antara 2 anggota DPRD dan dokter sudah berlangsung. Ia mengaku hanya menanyakan tindak lanjut penanganan pasien serta standar pelayanan rumah sakit.
ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara dua rekan saya dan dokter. Saat masuk, saya berjalan menuju pasien dan melihat kondisinya. Saya kemudian ikut menanyakan bagaimana tindak lanjut penanganan kepada pasien, standar pelayanan, dan kualitas pelayanan. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD, agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, sama sekali tidak ditujukan kepada personal ataupun pribadi. Selanjutnya, dua rekan saya berdiskusi dengan pihak manajemen rumah sakit dan saat itu juga persoalan tersebut telah diselesaikan secara baik.